Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jemaah salat Isya dan tarawih Masjid Husnul Khotimah yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya lah kita pada malam hari ini masuk malam yang ke-7 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan hari Selasa tanggal 24 Februari 2026. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Para jemaah yang saya muliakan, tema kajian kita pada malam hari ini adalah dampak teknologi terhadap keyakinan dan praktik keagamaan. Dalam pembahasan ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita melihat bagaimana hubungan agama dengan teknologi. Yang kedua, bagaimana dampak perkembangan teknologi itu sendiri terhadap praktek keagamaan. Yang ketiga, bagaimana mengatasi dampak teknologi itu terhadap praktek keagamaan. Dan yang keempat, kita akan menyimpulkan apa yang dibahas pada malam hari ini. Kemudian kita mencoba mengajukan saran kebijakan. Para jemaah sholat Isya dan sholat tarawih yang saya muliakan, sebelum saya memulai, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Hairul Zen sebagai ketua yayasan yang telah memberikan beberapa inputnya kepada saya. Pertama, kita kaji dulu atau secara sepintas mengenai hubungan agama dengan teknologi. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial yang terjadi, penting bagi umat beragama untuk menyikapi dengan kebijaksanaan, antara lain dengan keilmuan. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina ya'lamun innama yazakkaru ulul albab." Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menekankan perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Ilmu membawa seseorang pada tingkat pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi, yang pada gilirannya membuka jalan untuk keberhasilan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, termasuk melalui media atau sarana yang dapat mempermudah penyebaran dan pemahaman ilmu agama. Dengan demikian, teknologi, khususnya teknologi informasi yang memfasilitasi pendidikan keagamaan, dapat dianggap sebagai bentuk wasilah atau perantara yang mendukung tujuan syariat, maqasid syariah. Agama dan ilmu pengetahuan atau teknologi adalah 2 bidang yang signifikan dalam kehidupan manusia. Agama merupakan sistem kepercayaan, nilai dan praktek yang berhubungan dengan aspek spiritual dan transendental kehidupan manusia. Di sisi lain, secara umum teknologi diartikan sebagai kumpulan pengetahuan dan alat yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah atau menciptakan alat atau metode yang dapat memudahkan bagi kehidupan manusia. Jemaah yang saya muliakan, dalam Al-Quran ada 13 ayat yang berkaitan dengan teknologi. Salah satu contoh
dari ayat tersebut tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 38. Artinya, dia Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Nah, ini membangun begitu tinggi itu sudah menggunakan teknologi zaman ribuan tahun yang lalu. Meskipun agama dan teknologi memiliki fokus yang berbeda, keduanya memiliki dampak yang kuat dalam membentuk masyarakat dan cara hidup kita. Pertemuan antara agama dan teknologi terjadi sepanjang sejarah manusia dan memainkan peran penting dalam perkembangan sosial budaya dan pemikiran manusia. Agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini memiliki beberapa kemungkinan hubungan yang akan terjadi. Yang pertama, agama dan teknologi dapat berseberangan atau bertentangan. Apa yang dianggap benar oleh agama tidak dianggap benar oleh teknologi. Begitupun sebaliknya. Contoh nyata adalah penyebaran berita palsu atau hoax yang semakin meluas melalui platform media sosial. Ini akan merusak moral bagi yang terdampak dan lebih luas lagi mengancam integritas dan ketertiban publik. Hubungan yang kedua adalah agama dan teknologi hidup bertentangan tetapi dapat berdampingan secara damai. Pengembangan teknologi tidak dapat dikaitkan dengan penghayatan dan pengamalan agama karena keduanya berada pada lingkup yang berbeda. Ini terjadi pada masyarakat sekuler yang sudah terbiasa untuk memisahkan urusan agama dengan urusan negara atau masyarakat, termasuk teknologi. Yang ketiga, hubungan agama dan teknologi dapat hidup tanpa ada pertentangan. Hal ini merupakan pola yang netral. Di dalam hubungan ini, kebenaran agama dan kebenaran teknologi tidak bertentangan dan juga tidak mempengaruhi satu sama lain. Agama dan teknologi dapat hidup saling mendukung, atau dengan kata lain bahwa agama mendasari pengembangan teknologi dan teknologi mendasari penghayatan agama. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian yang kedua mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap praktek keagamaan. Dalam perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktek keagamaan, cara umat beragama, beribadah, berinteraksi, dan memperoleh pengetahuan keagamaan kini mengalami transformasi yang signifikan. Seiring dengan perkembangan ini, dampaknya pun cukup meluas, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kita lihat dulu mengenai dampak positifnya. Dampak positif yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi antara lain, pertama, kemampuan memperluas akses informasi keagamaan. Dengan teknologi informasi, umat beragama dengan mudah mencari materi keagamaan seperti ceramah, kajian, dan tafsir kitab suci tanpa terhalang oleh jarak geografis. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk terus belajar dan memperdalam pemahaman agama dimanapun mereka berada. Dampak positif yang kedua, berperan meningkatkan kesadaran bersama dan solidaritas antar umat. Media sosial dan platform online memfasilitasi pembentukan komunitas virtual keagamaan yang kuat sehingga umat dapat berbagi pengalaman, berdiskusi, saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama. Dampak positif yang ketiga, mendukung pendidikan dan kegiatan keagamaan secara daring. Daring singkatan dari dalam jaringan. Misalnya pengajian online memungkinkan umat berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat sehingga praktek keagamaan menjadi lebih inklusif.
Contohnya dalam bidang pendidikan dan dakwah penyiaran agama, ada 2 media online yang dikenal dan terkenal sebagai pengelola situs web keagamaan Islam, yaitu rumaiso.com dan yupit.com. Kita semua mungkin sudah tahu. 2 situs web atau website ini sangat populer dalam memaparkan kajian keagamaan Islam di Indonesia. Rumaiso diketahui mengelola situs web keagamaan Islam, yaitu rumaiso.com, yang dinahodai oleh Dr. Muhammad Abduh Tuasikal, Sarjana Teknik, Master of Science. Menjadi situs web keagamaan terpopuler keempat di Indonesia, versi SimilarWeb. Sementara Yupit adalah tim kreatif yang terdiri dari sekumpulan anak-anak muda yang membuat konten pendidikan Islam yang sahih sesuai pemahaman Rasulullah SAW. Hingga kini Yupit sudah membuat lebih dari 16.000 video dakwah dan pendidikan yang dibagikan secara gratis melalui beberapa media dakwah Yupit, channel YouTube, Yupit TV, Yupit Edu, Yupit Kids, dan lain-lain. Dampak positif yang keempat, menghadapi tantangan baru. Kemajuan teknologi sering menantang agama dalam menghadapi pertanyaan dan dilema baru. Agama mungkin perlu menyesuaikan pandangan dan ajaran terkait dengan isu-isu seperti kecerdasan buatan, robotika, atau etika digital. Dalam beberapa kasus, agama-agama tertentu dapat menentang teknologi tertentu yang dianggap melanggar prinsip-prinsip agama. Dan yang kelima, dampak positifnya adalah memiliki perspektif moral terhadap pengembangan teknologi. Agama seringkali memberikan pandangan moral dan etika terhadap pengembangan teknologi. Misalnya dalam bidang biotika, agama-agama tertentu dapat membahas masalah seperti manipulasi genetik, reproduksi manusia atau cloning dengan berlandaskan pada pandangan tentang martabat manusia, kehidupan atau tujuan hidup. Jemaah yang saya muliakan, kita sampai kepada dampak positif, dampak negatifnya. Dampak negatif dari perkembangan teknologi antara lain ada 4 yang bisa saya catat. Pertama, timbul rasa ketergantungan. Dengan kemudahan yang ditawarkan teknologi informasi ini, sebagian umat cenderung mengandalkan teknologi untuk beribadah dan melupakan pentingnya kehadiran fisik dalam kegiatan keagamaan seperti berjamaah di tempat ibadah. Dampak negatif yang kedua adalah kemajuan teknologi mudah menyebarkan berita palsu atau hoax, dapat memicu fitnah atau konflik. Informasi keagamaan yang tidak diverifikasi kebenarannya seringkali menyebar luas di media sosial sehingga dapat menyesatkan umat. Dampak negatif yang ketiga, kemudahan akses komunikasi melalui media sosial juga menimbulkan tantangan dalam menjaga interaksi sosial secara langsung. Banyak orang menjadi malas bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena merasa sudah cukup berinteraksi secara daring. Akibatnya, nilai-nilai kebersamaan dan hubungan antar umat bisa mengalami penurunan. Dan yang terakhir, dampak negatifnya adalah pencampuran budaya dan nilai asing. Pengaruh budaya dan nilai-nilai asing yang terbawa oleh berbagai teknologi digital dapat mempengaruhi praktik keagamaan dalam Islam. Pencampuran budaya ini bisa menimbulkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional dan identitas keagamaan yang kuat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sampai kepada bagaimana mengatasi dampak teknologi terhadap praktik keagamaan. Untuk mengatasi dampak, terutama dampak negatif tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil umat beragama, utamanya kaum muslim adalah: pertama, membuat aturan penggunaan teknologi. Umat perlu memiliki etika dalam menggunakan teknologi untuk kegiatan keagamaan. Misalnya, menetapkan waktu untuk menggunakan teknologi dan membatasi penggunaannya agar tidak mengganggu aktivitas ibadah secara langsung. Pendekatan ini sesuai dengan kaidah fikih al-umur
Imam Qasidah atau segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Jika tujuan penggunaan teknologi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka penggunaannya harus disesuaikan. Untuk mengatasi hal yang kedua adalah menyaring dan mengontrol konten yang diterima. Dengan banyaknya informasi yang beredar di internet, penting untuk menggunakan filter atau kontrol pada perangkat dan aplikasi. Umat harus mampu memilah konten yang relevan agar bermanfaat untuk pengembangan spiritual. Dalam Al-Quran surat Hujurat ayat ke-6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fa tusibhu ala ma fa'lum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang ketiga, mengembangkan praktek tradisional dengan teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktek keagamaan tradisional seperti menggunakan aplikasi untuk mempelajari kitab suci atau mempromosikan kegiatan keagamaan melalui situs web. Dengan cara ini, tradisi tetap terjaga sambil memanfaatkan kemajuan teknologi. Aplikasi untuk mempelajari kitab suci atau mempromosikan kegiatan keagamaan melalui situs web, dalam hal ini teknologi menjadi sarana yang mendukung syiar Islam sebagaimana dianjurkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Hadis ini mengajarkan pentingnya menyampaikan kebaikan dan ilmu agama yang kini dapat dilakukan melalui berbagai platform teknologi. Jemaah yang saya hormati, kita sampai kepada kesimpulan, perkembangan teknologi umumnya khususnya teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak besar terhadap praktek keagamaan baik dalam hal positif maupun negatif, yaitu pertama, teknologi mempermudah akses informasi, meningkatkan solidaritas dan mendukung pendidikan keagamaan. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi, penyebaran hoax dan menurunnya interaksi sosial langsung menjadi tantangan yang perlu kita atasi. Jemaah yang saya muliakan, adapun saran kebijakan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, pertama, umat beragama harus bijak dalam memanfaatkan teknologi dengan membuat aturan, menyaring konten, dan memadukan praktek tradisional dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, dengan langkah tersebut, perkembangan teknologi dapat menjadi alat yang mendukung spiritualitas tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, dengan merujuk pada pandangan ulama dan prinsip syariat, ulama dapat menggunakan teknologi secara bijak. Dan yang keempat, membuat aturan penggunaan, menyaring konten, memanfaatkan teknologi untuk mendukung tradisi keagamaan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat, tapi juga sarana yang memperkuat iman dan spiritualitas. Ini adalah semua tadi dari satu yang keempat, termasuk juga yang paling besar berperan adalah wilayah otoritas bagi pembuat atau pengambilan keputusan atau decision maker. Para jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, demikianlah materi kajian kita pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.